Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2, nama Fala Fisabilillah, STP 5320, Program Studi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin dosen menyesuaikan, izin untuk memaparkan sebuah tugas UAS telaah teori labeling kasus bullying pesantren Sukoharjo dan kasus korupsi Pertamina sebesar 968 triliun. Pertama, teori labeling. Teori labeling memfokuskan pada cara individu atau kelompok diberi label atau cap oleh kelompok atau masyarakat atau sistem hukum sebagai akibat dari perilaku yang dianggap menyimpang dari norma sosial. Poin inti teori label mempengaruhi identitas dan cara orang diperlakukan. Masyarakat merespon perilaku menyimpang dengan stigma. Individu berlabel jadi lebih rentan dalam sistem sosial. Label mengelompokkan orang ke kategori tertentu. Sejarahnya, yang pertama, teori labeling oleh Howard Baker tahun 1963 dan Edwin Lemert. Perkembangannya muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai respon terhadap pendekatan tradisional yang terlalu menekankan faktor internal perilaku pelaku. Konsep kunci Lemert, privacy deviance, penyimpangan awal yang belum mempengaruhi identitas diri. Secondary deviance, penyimpangan lanjutan, terjadi setelah individu menerima label atau menginternalisasinya. Dampak individu yang terlabel adalah menyebabkan individu terpinggirkan, memperkuat ketimpangan struktural, dan membentuk stereotip sosial. Kemudian ada analisis dua kasus berdasarkan teori labeling yang terjadi di daerah Sukoharjo. Pertama, kasus bullying. Santri 13 tahun berinisial AKPW meninggal di pondok pesantren di Sukoharjo pada 17 September 2024. Diduga akibat kekerasan fisik oleh kakak kelas yang berinisial G karena tidak diberi rokok. Analisisnya adalah menunjukkan bagaimana label senior memberi kekuasaan sosial yang bisa disalahgunakan, sementara korban sebagai junior berada di posisi rentan jika pelaku terbukti bisa diberi label sosial negatif seperti perundungan atau mempengaruhi ide dari pelakuan masyarakat. Kemudian ada kasus korupsi Pertamina. Sejumlah pejabat di anak perusahaan Pertamina bekerja sama dengan pihak swasta melakukan manipulasi pengadaan minyak mentah dan produk kilang, termasuk impor ilegal, markup harga, dan oplosan serta pertalite yang menjadi pertamax. Akibatnya, negara dirugikan sebesar 193,7 triliun. Analisis korupsi berdasarkan teori labeling. Pelaku korupsi Pertamina mendapat label koruptor. Setelah kejahatannya terungkap, label ini mengusulkan stigma sosial dan citra dari perilaku dan mempengaruhi pandangan negatif dari masyarakat ke Pertamina sebagai institusi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.